Anies terbukti bawa sial bagi Nasdem. Nasdem ibarat kapal yang mulai mau tenggelam, kemudian malah dinaiki Anies, sehingga kapalnya makin masuk ke dalam. Anies menambah beban Nasdem, sehingga tenggelam lebih cepat dari perkiraan. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Nasib Nasdem yang semakin lama semakin memprihatinkan. Jadi ada sebuah survei terbaru yang membuat Nasdem makin tidak nyaman posisinya, makin genting dan kritis. Anies masih belum bisa menunjukkan taringnya dan belum bisa menyelamatkan Nasdem yang hampir tenggelam. Jadi ada lembaga survei Indeks Star yang melakukan survei pada tanggal 10 sampai 19 Oktober 2022. Jadi masih baru survei ini dilakukan dengan dua cara, yaitu simulasi terbuka dan simulasi tertutup. Pada simulasi terbuka, pertanyaan yang diajukan adalah jika pemilihan legislatif dilaksanakan hari ini, partai politik apa yang akan responden dipilih? Hasilnya adalah PDIP mendapat elektabilitas paling tinggi, yaitu 19%, disusul Gerindra 10,3%, Golkar 7,4%, PKB 6,5%, PKS 6,2%, dan Demokrat 5,2%. Sisanya tidak lolos ambang batas 4%. Tragisnya Nasdem hanya dapat angka 2,1%. Sungguh sedih mendengar kabar ini. Rasanya nyesek di dada. Dalam simulasi tertutup, hasilnya juga tidak jauh beda. PDIP berada di urutan pertama dengan perolehan sebesar 23,2%, Gerindra 12,5%, Golkar 9,9%, PKB 9%, Demokrat 7,5%, dan PKS 7,1%. Sisanya tidak lolos ambang batas. Kali ini Nasdem hanya mendapatkan 3,2%. Tapi lagi-lagi Nasdem merasa tidak masalah dengan hasil survei tersebut. Menurut Ketua DPP Nasdem Willy Aditya, Nasdem tidak mempermasalahkan. Menurut dia di survei lain bisa lolos. Satu survei dengan survei lain ada perbedaan hasil. Kalau di survei yang lolos mereka bersyukur. Kalau di survei yang tidak lolos itu akan jadi catatan buat mereka untuk mengidentifikasi penyebab sehingga mereka bisa memperbaiki diri. Willy mengatakan masih ada waktu 1 tahun menjelang pemilu 2024. Masih ada banyak waktu untuk berternak. Dia lantas berbicara tentang tren perolehan suara Nasdem dalam 2 pemilu terakhir. Lebih tinggi daripada survei ternyata. Dalam kondisi begini saja Nasdem masih bisa menghibur diri. Mulut bilang tidak apa-apa, tapi aslinya sudah mulai was-was dan khawatir karena lembaga survei kredibel pun hasil surveinya sama. Tak mungkin Nasdem bisa sampai menanggapi ini. Minimal gemetar dan jantung berdetak lebih kencang. Takut hasilnya sama seperti yang diprediksi survei. Inilah akibat salah pilih jagoan yang dianggap sebagai bapak politik identitas. Salah pilih dan terburu-buru. Silakan Nasdem melanjutkan terus tren ini sampai nyungsep. Ini adalah pilihan Nasdem sendiri. Hasil survei memang bisa saja berbeda dengan kenyataan. Nanti misalnya Nasdem malah makin nyungsep. Bisa saja pas pemilu malah cuma dapat 1, ini. Seperti tersambar geledek, pisang bolong dan panas. Saya pribadi juga tidak paham dengan cara berpikir Nasdem. Apakah Nasdem sama sekali tidak pernah berpikir apa efek dari deklarasi Anies terhadap partai? Image politik identitas akan melekat langsung ke Nasdem. Nah, Nasdem terlalu konyol, terlalu ngarep Anies bisa menaikkan suara dan elektabilitas partai. Padahal suaranya sudah pindah ke partai lain. Nasdem dulu dipilih karena mendukung Jokowi. Saat memilih mendeklarasikan Anies, otomatis pemilik kabur. Mereka sangat anti dengan Anies. Mereka kesal sehingga memilih hengkang ke partai lain. Sedangkan pemilih yang loyal terhadap Anies biasanya akan lebih memilih PKS. Artinya harus perebutan suara dengan PKS. Bahkan bisa jambak-jambakan. Kalau sudah kepepet, suara PKS pun cuma secuil, tidak cukup. Besar ibarat kue kecil, tapi masih harus rebutan lagi. Kalau pemenang rebutan, tetap saja tidak bisa membesarkan suara Nasdem. Kalau begini terus,
situasinya pemilu selanjutnya gantian. Nasdem jadi partai penonton, seperti Perindo, PSI, dan lain-lain. Nasib Nasdem yang semakin lama semakin memprihatinkan. Jadi ada sebuah survei terbaru yang membuat Nasdem makin tidak nyaman posisinya, makin genting dan kritis. Anies masih belum bisa menunjukkan taringnya dan belum bisa menyelamatkan Nasdem yang hampir tenggelam. Jadi ada lembaga survei Indeks Star yang melakukan survei pada tanggal 10 sampai 19 Oktober 2022. Jadi masih baru survei ini dilakukan dengan dua cara, yaitu simulasi terbuka dan simulasi tertutup. Pada simulasi terbuka, pertanyaan yang diajukan adalah jika pemilihan legislatif dilaksanakan hari ini, partai politik apa yang akan responden dipilih? Hasilnya adalah PDIP mendapat elektabilitas paling tinggi, yaitu 19%, disusul Gerindra 10,3%, Golkar 7,4%, PKB 6,5%, PKS 6,2%, dan Demokrat 5,2%. Sisanya tidak lolos ambang batas 4%. Tragisnya Nasdem hanya dapat angka 2,1%. Sungguh sedih mendengar kabar ini. Rasanya nyesek di dada. Dalam simulasi tertutup, hasilnya juga tidak jauh beda. PDIP berada di urutan pertama dengan perolehan sebesar 23,2%, Gerindra 12,5%, Golkar 9,9%, PKB 9%, Demokrat 7,5%, dan PKS 7,1%. Sisanya tidak lolos ambang batas. Kali ini Nasdem hanya mendapatkan 3,2%. Tapi lagi-lagi Nasdem merasa tidak masalah dengan hasil survei tersebut. Menurut Ketua DPP Nasdem Willy Aditya, Nasdem tidak mempermasalahkan. Menurut dia di survei lain bisa lolos. Satu survei dengan survei lain ada perbedaan hasil. Kalau di survei yang lolos mereka bersyukur. Kalau di survei yang tidak lolos, itu akan jadi catatan buat mereka untuk mengidentifikasi penyebab sehingga mereka bisa memperbaiki diri. Willy mengatakan masih ada waktu 1 tahun menjelang pemilu 2024. Masih ada banyak waktu untuk berternak. Dia lantas berbicara tentang tren perolehan suara Nasdem dalam 2 pemilu terakhir. Lebih tinggi daripada survei ternyata. Dalam kondisi begini saja Nasdem masih bisa menghibur diri. Mulut bilang tidak apa-apa, tapi aslinya sudah mulai was-was dan khawatir karena lembaga survei kredibel pun hasil surveinya sama. Tak mungkin Nasdem bisa sampai menanggapi ini. Minimal gemetar dan jantung berdetak lebih kencang. Takut hasilnya sama seperti yang diprediksi survei. Inilah akibat salah pilih jagoan yang dianggap sebagai bapak politik identitas. Salah pilih dan terburu-buru. Silakan Nasdem melanjutkan terus tren ini sampai nyungsep. Ini adalah pilihan Nasdem sendiri. Hasil survei memang bisa saja berbeda dengan kenyataan. Nanti misalnya Nasdem malah makin nyungsep. Bisa saja pas pemilu malah cuma dapat 1, ini. Seperti tersambar geledek, pisang bolong dan panas. Saya pribadi juga tidak paham dengan cara berpikir Nasdem. Apakah Nasdem sama sekali tidak pernah berpikir apa efek dari deklarasi Anies terhadap partai? Image politik identitas akan melekat langsung ke Nasdem. Nah, Nasdem terlalu konyol, terlalu ngarep Anies bisa menaikkan suara dan elektabilitas partai. Padahal suaranya sudah pindah ke partai lain. Nasdem dulu dipilih karena mendukung Jokowi. Saat memilih mendeklarasikan Anies, otomatis pemilik kabur. Mereka sangat anti dengan Anies. Mereka kesal sehingga Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.